Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tantangan Pemberitaan Injil. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu kepada kami. Kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Tolong kami juga agar dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 50 sampai 14 ayat 28. Tetapi kita hanya akan membaca dari pasal 13 ayat 50, 14 ayat 19, dan 14 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Adanya tantangan terhadap pemberitaan Injil, bahkan adanya penganiayaan, tidak berarti bahwa pemberitaan Injil tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang Yahudi di kota Antiokhia di Pisidia bedakan dengan Antiokhia di Syria yang menjadi titik awal perjalanan misi Rasul Paulus dan Rasul Barnabas, menghasut para perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan para pejabat di kota itu, sehingga kedua rasul itu dianiaya dan diusir dari kota tersebut. Sekalipun situasi buruk, para petobat baru di kota Antiokhia di Pisidia tidak kehilangan sukacita. Sebaliknya, mereka penuh dengan Roh Kudus. Hal ini mempertegas fakta bahwa penganiayaan tidak bisa meruntuhkan kekristenan. Walaupun ditolak dan dianiaya, Rasul Paulus dan Rasul Barnabas tidak putus asa atau mundur, melainkan tetap melanjutkan perjalanan misi ke kota Ikonium. Pelayanan mereka dalam sinagoge di Ikonium sukses, tetapi sebagian orang Yahudi menolak dan menghasut orang-orang non-Yahudi sehingga mereka marah terhadap orang-orang Kristen. Sekalipun demikian, kedua rasul itu bertahan untuk tetap tinggal di kota itu dan mengajar dengan berani. Bahkan Tuhan menguatkan berita yang mereka sampaikan dengan mengaruniakan kuasa untuk mengadakan tanda dan mukjizat. Pertentangan antara Rasul Paulus dan Rasul Barnabas dengan orang-orang Yahudi yang menentang pemberitaan Injil membuat penduduk kota Ikonium terbelah menjadi dua pihak, yaitu pihak pendukung kedua rasul itu dan pihak pendukung orang-orang Yahudi yang menjadi oposisi. Situasi makin memanas sehingga muncul gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Untuk meredam situasi, kedua rasul itu meninggalkan kota Ikonium dan melanjutkan perjalanan pemberitaan Injil ke kota Listra dan Derbe dan sekitarnya. Di kota Listra muncul tantangan berbentuk lain. Penyembuhan terhadap seorang lumpuh di kota Listra membuat Rasul Barnabas dianggap sebagai penjelmaan dewa Zeus dan Rasul Paulus dianggap sebagai penjelmaan dewa Hermes. Bahkan imam dewa Zeus datang untuk mempersembahkan kurban kepada mereka dengan membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga. Respon semacam itu membuat kedua rasul itu mengoyakkan pakaian mereka sebagai tanda kesedihan dan frustasi. Mereka sadar bahwa pelayanan di kota Listra ini telah gagal karena respon orang banyak adalah memuliakan para rasul, bukan memuliakan Allah.
Pemujaan terhadap diri mereka berarti bahwa mereka telah gagal membuat Allah dimuliakan. Marilah kita memeriksa diri kita, apakah pelayanan yang Anda lakukan telah membuat Allah dimuliakan? Apakah Anda bersikap ulet saat menghadapi tantangan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan agar dapat memeriksa diri kami. Biarlah pelayanan yang kami lakukan selalu membuat Allah dimuliakan. Dan berkati kami agar kami dapat bersikap ulet dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.